Saya sebetulnya senang ya dengan Ibu Menteri kan. Senyumnya banyak apa gitu. Tapi menjelaskannya ke kita dia nggak yakin. Iya tak? Kan udah lama nih jadi menteri. Mestinya Ibu percaya aja ini benar gitu loh. Jadi nah, saya percaya bahwa Ibu benar walaupun sebetulnya salah. Misalnya. Itu penjelasan tambahan dari kami. Semoga cukup meyakinkan. Terima kasih. Belum yakin saya. Kenapa Ibu agak sedikit apa namanya percaya kalau saya sudah yakin? Saya belum percaya, belum yakin juga. Ada yang masih dalam proses invoicing. Ini perlu nggak Wamen bicara ini? Izin deh, izin. Oh, Pak Ketua mau bicara. Iya, saya sebetulnya senang ya dengan Ibu Menteri kan. Senyumnya banyak apa gitu. Tapi menjelaskannya ke kita dia nggak yakin. Iya tak? Kan udah lama nih jadi menteri. Mestinya Ibu percaya aja ini benar gitu loh. Jadi nah, saya percaya bahwa Ibu benar walaupun sebetulnya salah. Misalnya. Apalagi kalau Ibu udah benar. Enggak, ini banyak juga orang yang WA ke kita ini. Gimana nih Ibu? Anu, sebetulnya kalau saya itu oke. Kan udah saya bilang dari awal. Kita kan tetap kerjasama yang baik gitu. Cuman belum yakin gitu. Makanya lihat kiri kanan. Sebetulnya yang kiri kanan ini nggak perlu ini kalau Pak Ses minta itu. Kecuali kalau ada data yang dia hanya miliki, Ibu belum. Ini Pak Ses mau diminta jelaskan apa? Coba saya tanya. Realisasi. Nah itu mestinya menterinya sudah tahu. Penanggung jawabnya kan Ibu Menteri. Ya kan? Tapi karena mungkin datanya Bu Menteri belum yakin betul, makanya minta ke Bapak itu. Kasih kesempatan nggak, Pak Ketua? Udah diketok nggak nih perpanjangan? Eh, kalau Sebentar. pimpinan, Sebentar dulu diperpanjang dulu. ya saya kira ada Bu Sebentar dulu Menteri. Pak Kardaya, diperpanjang dulu. Kalau Bapak ngomong perpanjangan rapat belum, ya nggak jadi masuk rapat itu. Karena ini udah pas Nah, pukul 15, kita perpanjang sampai 15.30 ya, paling lama ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Jadi supaya Bu Menteri yang mantap betul yang menjelaskan Bu Menteri. Karena terus terang saya ke Pak Sekmen ini kepercayaan saya udah hilang gitu. Eh, bukan. Eh, minta nomor teleponnya Bu Menteri. Baik Pak. 10 hari nggak dikasih. Baik, baik, baik. Ini gimana gitu? nanti Mau, minta ke mau. saya aja, minta ke Iya. saya. Iya. Padahal saya bisa juga tak cari sendiri, tapi kan secara bahasa basinya kan itu tugas dan fungsinya sesmen, sehingga kalau menurut saya ada Bu Menteri aja yang menjelaskan supaya Bu Menteri lebih firm, itu kata Pak Ketua tadi kan. Sebetulnya Bu Menteri ini bisa menjelaskan, tapi dia lebih percaya kalau data itu adanya sama Pak Sesnya. Nah, sekarang kita kembalikan ke Bu Menteri. Mau langsung lanjut dulu, Bu. Oke, mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Tadi yang di paparan kami adalah realisasi yang terbayar. Jadi data yang statistik baru 5 menit yang lalu kami dapatkan. Makanya saya minta beliau untuk menjelaskan. Nah, jadi saya ulangi lagi, realisasi pembayaran itu adalah 494 miliar, itu sekitar 33% bila dibandingkan dengan pagu awal. Tapi dengan pagu yang non-blokir itu sekitar 35,8%. Namun, tadi kan Bapak Ketua concern mengenai penyerapan anggaran tersebut. Namun, kami baru mendapatkan data bahwa realisasi fisik atau kegiatan yang sudah dilakukan tapi belum dibayar adalah besar 45,9%. Jadi tidak seburuk yang telah dibayar ya, tapi telah dilakukan. Jadi akan dibayar dalam waktu 30 hari, Pak ya. Itu penjelasan tambahan dari kami. Semoga cukup meyakinkan. Terima kasih. Belum yakin saya.
kenapa Ibu agak sedikit apa namanya percaya kalau saya sudah yakin? Saya belum percaya, belum yakin juga. Karena begini, gini Pak Tifatul Sembiring, saya ingat dulu itu kita waktu membahas anggaran itu kan anggarannya itu kan cuma 700 miliar itu. Ingat nggak? Di awal-awal itu. Ada yang ingat nggak sih? Ada yang ingat nggak nih? Saya tanya lu anggota nih. Yang sebelah kanan ingat nggak? Nah, kok sekarang malah pagu anggaran 1,488 triliun. Itu loh maksud saya. Kemudian katanya diblokir kan? Nah, kemudian yang diblokir itu katanya sekarang kalau diambil berapa gitu sudah berapa persen. Nah sekarang katanya sudah terrealisasi 45, sekian persen kan Bu. Tapi belum dibayar semua. Pakai mic Ibu. Ibu ini resmi rapatnya ini direkam Ibu. Ibu yang baik. Pakai mic Bu, pakai mic. Oke. Coba jelaskan dulu Ibu. Maksudnya itu apa? Yang pertama Ibu jelaskan angka 1,4 ini apa? Ya. Kemudian dulu itu pernah 700. Ya. Kita ketok. Kenapa sekarang berubah jadi 1,4? Kemudian ada tadi Ibu jelaskan sudah terbayar 45, sekian persen. Nah Ibu jelaskan dulu 3 hal itu. Apa kaitannya coba? Jadi pagu anggaran Pak di bulan Januari kami telah diberikan adalah 1,488, 1.488 miliar. Sebentar, sebentar. Itu diberikan oleh Kementerian Keuangan. Berarti ada tambahan dari 700. Sebentar dulu Pak Ses, ini saya dengan Ibu Menteri. Pak. Jadi dulu kan 700 Bu ya, Enggak, 1,488 Pak. yang awalnya. Nah, Pak awal itu 1,1.488 miliar. Oke. Kemudian ternyata diblokir hampir setengahnya. Dan bisa terpakai 790 miliar. Kemudian kami mengajukan pembukaan blok. Setelah mengajukan pembukaan blok, yang bisa dipakai adalah 1.379 miliar. Apabila kita lihat di halaman 25, di kolom ketiga adalah pagu anggaran yang tidak terblokir. Tapi masih ada 109,6 miliar yang diblokir sampai hari ini, Pak. Oke. Jadi kalau kita ulangi, 1,488 triliun itu pagu awal, kemudian di Januari sampai Maret itu diblokir sehingga yang bisa terpakai 700, sekitar 700 miliar. Nah, kami mengajukan pembukaan blokir sehingga yang terblokir sekarang hanya 109,6 miliar, sehingga yang bisa dipakai adalah 1.379 miliar rupiah. Realisasinya adalah 494,7 miliar yang sudah dibayar. Ada yang masih dalam proses invoicing. Ini perlu nggak Wamen bicara ini? Data realisasi fisik yang telah dilakukan adalah 633,2 miliar. Sehingga kalau dihitung persentasenya adalah 45,9% penyerapan realisasi fisik. Ada di sini nggak tulisan itu? 600 itu. Fisik baru tadi, tapi yang realisasi pembayaran itu ada di sini. Kan, mestinya kan Ibu kalau lalap ini gini loh. Di DPR ini Bu, kita sedang melakukan evaluasi penyerapan dan program kerja ini. Kalau misalnya penyerapannya bagus, program kerjanya berjalan dengan benar, kita malah senang. Tapi kalau misalnya angka yang ditampilkan di sini cuma 35,87%, kita menganggap ini gagal. Kan mestinya itu ya kurang lebih 50-50 lah, sekitar 50% gitu. Kan tadi udah 45, itu udah mendekati, itu sebetulnya bisa dimaklumi. Tapi Ibu kan nggak bisa kasih catatan di sini. Mestinya di dalam laporan ini Ibu tulis tuh. Walaupun misalnya nanti akan kita bayarkan tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi kita kan udah terlaksana kan programnya. Ya sudah kan. Mestinya kalau sudah terlaksana itu ada apa namanya jatah Ibu untuk menyatakan bahwa kami akan bayar dari tanggal sekian sampai sekian. Jadi 45%.
Baru ibu sebut nanti sekitar 2-3 bulan ke depan akan habis sekian persen lagi dan seterusnya. Karena kalau nggak begitu kita nggak yakin. Ini kan sedang pembahasan anggaran minggu depan. Ya kan, kalau misalnya nanti kita nggak yakin ini bahwa penyerapannya seperti itu bagus, lalu bagaimana kita mau menerima ada usulan tambahan? Ya kan? Jadi teman-teman ini kan bertanya, saya jujur tadi saya berpikir nih teman-teman, saya pikirnya 700 miliar. Saya banyak ngomong kemana-mana, ternyata dulu katanya rupanya diblokir. Nah sekarang tadi Pak Lamhot cerita ke saya, bisikin. Barusan tadi saya datang kan kebetulan saya rapat di fraksi tadi. Begitu Dayan duduk, kita kasih tahu sama Pak Lamhot. Pak Ketua ini terlambat ini penyerapannya karena sedang diblokir. Padahal bulan Februari kata Ibu kan sudah dibuka blokir. Maret. Enggak, Ibu jelasin dulu deh soal-soal blokir ini bukanya kapan, tanggal berapa segala macam. Kalau udah ketemu yang begini-gini kan jadi kita jadi Pembukaan serius blokir nih. sekitar bulan Maret, Pak. Tapi dilakukannya juga bertahap. Ibu jelasin dulu yang bertahap itu bagaimana. Misalnya dibuka 200, buka 300. Jadi total yang terbuka kan sekarang gini loh Bu. Yang terbuka sekarang kan 1,379 kan Bu? Coba Ibu jelasin dulu cara membukanya kayak mana itu bisa sampai segitu. Berapa tahap itu supaya masuk 1,379? Dua tahap, Pak. Tidak salah. Jadi gini Pak Ketua, Bu Menteri menyebutnya kalau tidak salah itu loh. Izin. Udah silakan Ibu, Ibu apa Nuni juga lagi penasaran. Oh, izin, Pak Ketua, memang kalau triwulan pertama, triwulan kedua rata-rata eksekutif memang penyerapan anggaran belum terlalu maksimal, apalagi kita eh, ada rekonstruksi anggaran, ada blokir-blokir, sehingga mungkin malah lebih berbeda tahun ini. Dan sebenarnya saya juga masih ingat pada saat buka blokir sebenarnya kementerian sudah menginformasikan juga kepada komisi saat rapat yang terdahulu. Itulah juga kegiatan-kegiatan bisa jalankan pasca buka blokir yang pertama. Hanya mungkin di internal update-nya kurang cepat tadi aja. Tapi saya yakin sebenarnya kementerian sudah on the track. Hanya soal yang pertama eh, Bu Menteri dan jajaran schedule. Memang triwulan pertama kedua lambat, tapi ini setiap tahun terjadi di semua level, baik KL maupun daerah, di mana triwulan ketiga dan keempat pasti berkali lipat lompatan kecepatannya. Hanya saya mengingatkan di yang triwulan keempat, jangan sampai ada yang gagal bayar karena miss jadwal, terutama yang lelang-lelang itu. Eh, itu aja. Jadi prinsipnya kegiatan sudah kementerian anggarannya sedikit, jangan sampai miss jadwal. Dan yang kedua adalah rapat hari ini sebenarnya selain serapan yang pengen kita dengar sebenarnya adalah 2026 juga sedikit disinggung hal urgent yang pada perjalanan sampai di bulan ketiga ini eh, kesulitannya apa saja, biar siapa tahu bisa terjawab di anggaran 2026. Justru itu juga perlu dimention. Karena kan anggaran ini kan kecil kan. Kalau kita nggak mempersiapkan kebutuhan yang 2026, nanti kita terlena di anggaran kecil. Oh, berarti kecil cukup nih. Ya udah kecil lagi aja. Kan babak belur kita. Ya jangan banget. Kita juga nggak mau anggaran kementerian segini aja. Jadi itu dua hal. Terima kasih. Baik, Bu Nuni. Masih ada Bu Menteri? Cukup jawabannya. Nanti yang lain-lainnya saya kira Belum. tertulis saja. Belum, Ininya. saya belum. Jadi kan tadi di awal sebelum rapat ini saya udah mengawali tadi Pak Ketua bahwa serapan ini menurut kita ya masih sangat eh, rendah. Tapi tadi dijawab oleh Bu Menteri dan Pak Asesmen karena di awal ada pemblokiran sehingga ada keterlambatan dalam proses bidding segala macam. Ya, oke, kita maklumi kalau sampai itu. Tetapi persoalannya adalah dengan sisa waktu yang ada nggak skenario dari Kemenpar untuk mengakselerasi penyerapan anggaran ini
sampai nanti bisa optimal semua. Ya syukur-syukur bisa mendekati di angka 90% gitu. Supaya nanti kita begitu masuk ke RKL 2026 itu penyerapan Kemenpar itu cukup optimal. Kan itu catatan di awal tadi yang saya kasih tahu gitu. Nah, artinya ya itu menjadi catatan kita saat ini. Dan tadi Pak, sesuai dengan yang bilang Pak Ketua, harusnya di dalam paparan Bu Menteri ini tadi dikatakan serapan itu 33. Tapi harus ada catatan. Seharusnya yang sedang berjalan itu adalah sudah di angka 45%. Itu. Ada tambahannya dalam membuat ini. Karena nanti akan masuk dalam kesimpulan kita nanti. Tapi karena paparannya tadi hanya menyebut di angka 33, maka di kesimpulan nanti kita hanya bisa menyebut 33. Kan begitu. Tapi kalau ada catatannya bahwa yang sedang berjalan itu kan udah termasuk dianggap realisasi sebenarnya, walaupun belum dibayar. Kan begitu. Karena itu kan udah pasti dibayar, uangnya ada kok gitu loh. Jadi itu tuh udah bisa kita asumsikan bahwa itu sudah dibayarkan. Saya kira begitu ya. Bentar Ada dulu, Ketua. Tadi saya tanya soal tadi cara membuka blokir itu yang belum jawab dulu. gini aja. Berapa tahap pertama dibuka berapa, yang kedua berapa? Ya kan tinggal 2 menit nggak nyampe. Saya sampaikan Pak, di Januari pagu anggaran atau DIPA yang didapatkan 1,488 triliun. Blokir awal pada tanggal di Januari itu sebesar 739 miliar terhadap anggaran DIPA. Kemudian pada tanggal 21 Februari, bagian blokir dibuka kembali waktu rekonstruksi itu ya Pak ya, sekitar 135,2 miliar. Hingga tersisa 603,7 miliar. Kemudian tanggal 13 Juni 2025 dilakukan lagi relaksasi atau pencabutan blokir senilai 407 miliar. Sehingga terdapat pemblokiran sekitar 109,6 miliar. Sehingga sekarang ini sisanya 109 dari total pagu 1,4. Oke, terakhir nih Bu Menteri. Ibu kan tadi menyebut yang soal keamanan tadi itu, ini adalah tugasnya dari Kementerian Kehutanan sama Saudara Raja Juli Antoni. Ya, kan tadi Ibu jelasin kok tadi barusan. Nah, pertanyaan saya begini, ini kan pemerintah itu satu loh, Bu. Prinsipnya itu sebetulnya satu. Memang tanggung jawabnya masing-masing itu mungkin berbeda-beda. Tetapi khusus yang soal ini kan saya tanya, misalnya si Jana, siapa namanya itu yang Juliana, itu yang berangkat ke Rinjani itu sedang wisata atau sedang studi apa kehutanan? Ya kan dia naik gunung. Naik gunung itu bagian dari wisata atau enggak? Wisata. Jadi karena itu tidak bisa saling lempar begitu pemerintah. Bagus ya begini, kami sedang berkolaborasi dengan seluruh kementerian yang ada untuk melakukan pengamanan. Bagaimana supaya orang datang ke Indonesia itu nyaman, jadi nggak takut. Gitu loh. Jadi jangan bulak tanggung jawabnya Saudara Raja Julianto, nanti dia pusing juga Ibu. Kan bareng aja jalan sama. Lakukan apa. Saya nggak tahu sudah ada ratas dengan presiden atau tidak. Ini juga penting hal-hal seperti ini supaya jangan saling nunggu juga nih soal kegiatan ini. Dan yang terakhir, saya belum pernah melakukan apa namanya sosialisasi apa namanya Bang di pariwisata ini. BIMTEK ya, belum ada saya itu. Walaupun mungkin karena itu belum tahu apakah Pak Bayu ini yang belum berkeinginan membuat itu di saya atau gimana, saya tidak tahu ya. Tapi saya belum mengerjakan sama sekali. Satu pun belum ada. Hingga supaya anggota tahu. Jadi anggota jangan juga nanti ngomongin saya di belakang. Saya kasih tahu ini. Sebagian anggota kan udah selesai nih. Saya belum. Iya, rata-rata mayoritas sudah selesai. Saya belum. Ya udah, makanya ini saya kasih tahu sama Bu Menteri. Jangan sampai Ketua Komisi 7 tidak melaksanakan ini. Anggaran ibu kan besar ini kalau gini modelnya. Kalau saya tahu anggaran ibu ini 1,44 sekian, saya nggak mau segitu anggaran kemarin itu Komisi 7. Jujur aja. Nah, rupanya kan
ada perubahan-perubahan itu. Nanti mungkin yang ke depan kita akan perbaiki. Gitulah catatan saya. Terima kasih, Dokter.